Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 8 bersama maksud saya Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau biaya haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam rapat kerja Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 6 Januari 2025. Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang. Hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i, Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag M. Ali Ramdhani, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif dan jajarannya. Dalam raker tersebut telah disepakati bahwa biaya penyelenggaraan haji ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 55.431.750 rupiah 78 sen. Untuk lebih lengkapnya kita ikuti bersama-sama raker tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan rapat panja hari ini, dengan ini skors kami cabut dan kami buka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan hasil pembahasan panja mengenai biaya haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi telah disepakati sebagai berikut. Kurs nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dan Saudi Arabia atau SAR yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya haji adalah 1 US dollar sebesar Rp16.000. 1 nilai SAR sebesar 4.266,67 sen. Jumlah haji Indonesia tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebanyak 221.000 jamaah haji dengan rincian kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang jemaah yang terdiri dari reguler murni sebanyak 201, 63 jamaah. Tim petugas haji daerah TPHD sebanyak 1.572 jamaah. Dan tim pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU sebanyak 685 jamaah. Kuota haji khusus sebanyak 17.680 jamaah sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. 3. Berdasarkan besaran BPIH pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebesar 89.410.258 rupiah, 79 sen. Sekali lagi, 89.410.258,79 sen. Angka ini mengalami penurunan sebesar dibandingkan tahun 2024 sebesar 4.000
bersebesar 4.027,21 sen. Dan BPIH tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang sebesar 93.410.286 rupiah per jamaah. Komposisi BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi terdiri dari pertama, biaya yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jamaah sebesar 33.978.508,01 rupiah atau sebesar 38% dari rata-rata BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dan dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Total nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebesar 6.320.720.658,34 rupiah atau turun sebesar 1.319.881.908,86 rupiah. Dari total nilai manfaat untuk BPIH tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang sebesar 8.268.567,20 rupiah. Kedua, biaya perjalanan ibadah haji atau BP atau yang dibiayai yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jamaah sebesar 55.751.750,78 rupiah atau sebesar 62% dari BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dan dialokasikan untuk pembiayaan penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah, dan living cost BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi atau turun sebesar 614.420,82 rupiah. Dari BP tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang sebesar 56.046.171,60 rupiah. Pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat di virtual account masing-masing jamaah serta dapat dicicil hingga batas akhir pelunasan. Selanjutnya, dokumen lengkap dari rinci mengenai komponen-komponen biaya haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi terlampir. Yang terhormat pimpinan dan anggota Panja BPIH, demikian laporan Ketua Panja atas hasil pembahasan biaya haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dan selanjutnya saya persilakan tanggapan. Demikian laporan Ketua Panja atas hasil pembahasan biaya haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Selanjutnya saya minta
anggota Panja untuk memberikan satu tanggapan. Setuju? Alhamdulillah. Selanjutnya bila sudah dianggap cukup dan diterima, maka hasil pembahasan biaya haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi akan disahkan dalam rapat kerja. Dimohon kepada setiap fraksi-fraksi menyiapkan pendapat pandangan fraksi masing-masing. Kami sebelum laporan Panja diterima, kami mohon untuk selanjutnya kami akan serahkan kepada hasil ini kepada pimpinan Komisi 8 untuk selanjutnya dilanjutkan dengan forum raker, rapat kerja dengan lengkap. Sekarang ini sudah hadir Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Dirjen PHU, Kepala BP Haji RI, juga Badan Pelaksana BPKH dari Dewan Pelaksana maupun sampai Dewan Pengawas. Kami juga mohon untuk diikuti juga masing-masing dari maskapai, dari juga Garuda, Lion Air, juga Saudi Airlines. Saya kira begitu. Gimana? Sedikit pimpinan ya. Jadi kan rapat Panja sudah selesai. Kita boleh tepuk tangan dong buat rapat Panja. Iya. Kasih aplaus dulu buat Pak Ketua Panja nih, Pak Wahidin ini. Nah, kita langsung raker, nanti dipimpin oleh pimpinan. Ya. Silakan. Kita di depan lah Pak Ketua. Ya. Biar dokumentasinya silakan Pak Ketua Panja menyerahkan. Iya. SPPD. Ada SPPD. Saya minta maaf, Pak. Sana nggak ada yang motor. Oke, sip. Pak Ketua pindah sini. Alhamdulillah, Ketua Panja telah selesai melaporkan hasil pembahasan yang sudah disetujui. Oleh karena itu Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Kepala Badan Haji, Penyelenggara Haji, BPKH, penyedia layanan penerbangan, para direktur, tiba saatnya kita akan memasuki raker. Di raker ini kita akan putuskan dan pengambilan penandatanganan kesepakatan untuk biaya penyelenggaraan haji kita untuk tahun 1446 Hijriah di tahun 2025 Masehi. Oleh karena itu bisa kita mulai Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, para pimpinan dan para anggota Komisi 8, Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, Kepala Badan, beserta jajaran, Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji beserta jajaran, para Direktur Penerbangan PT Garuda Indonesia, Direktur PT Lion Air, Direktur Utama PT Saudi Airlines, dan para hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat kita pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama, beserta Wakil Menteri Agama dengan jajaran, Kepala BPH dengan jajaran, Kepala dan Dewas BPKH, para tamu-tamu kita yang lain. Sebagaimana di Komisi 8 kebiasaan kita memulai rapat kita ini dengan membaca doa dengan membaca Ummul Kitab. Berdoa kita mulai. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita telah mendengarkan laporan dari Panja bahwa pembahasan telah selesai. Sebagai Ketua Komisi 8 dan pimpinan, kami ingin menyampaikan Pak Menteri bahwa rapat Panja untuk penyelenggaraan Haji 2025 ini patut diberi penghargaan yang luar biasa. Praktis rapatnya dimulai tanggal 2, selesai tanggal 6. Ini dalam catatan sejarah, tidak pernah Pak Menteri. Ini di luar fast track ini. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahid sebagai Ketua Panja, tentu juga mengucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota Panja yang menghabiskan waktunya Pak Menteri, siang malam di dalam 4 hari ini. Masa reses dan kecermatan para anggota Panja membaca item satu persatu itu patut diacungi jempol. Kenapa harus diacungi jempol? Karena memang di dalam pembahasan yang menurut catatan sejarah, Panja belum bisa membuatkan hitungan per item yang diakui oleh pemerintah bahwa memang kalau kita bisa mengefisiensikan pembiayaan dengan catatan layanan tetap meningkat, baru kali ini terjadi. Maka karena itu para anggota Panja, teman-teman yang cermat membaca dan tekun membaca, pantas kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Bahwa Menteri Agama telah menyampaikan statement awal bahwa pembiayaan haji di tahun ini akan turun. Sekalipun catatan yang diberikan oleh teman-teman, kami dapat menangkap bahwa keinginan Pak Menteri dalam hal menurunkan itu belum tercatat dengan baik di dalam usulan. Tapi kami yakin tetap bahwa Pak Menteri ingin turun sebisa mungkin. Kamilah yang menerjemahkan itu di Panja, anggota Panja, membaca item satu persatu sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panja tadi itu, usulan pemerintah yang angkanya 93,4 juta menjadi 89.410.258. Itu hal yang luar biasa. 4 juta lebih turun dari yang diusulkan pemerintah. Kami tetap menghitung secara cermat penurunan ini Pak Hilman sebagai Dirjen PHU tetap mewanti-wanti di item-item tertentu tidak bisa dinegosiasikan karena memang itu batas dari pelayanan. Karena itu sekalipun seketat itu saya kira penurunan 4 juta sejalan dengan keinginan Bapak Presiden untuk penurunan pembiayaan haji kita tahun ini. Tentu kami mengharap bahwa pemerintah kalaupun turun pembiayaan haji dibanding usulan maupun pembiayaan di tahun lalu, tetapi layanan tetap menjadi yang terbaik dan masyarakat jamaah kita menikmati perjalanan ibadah dengan
pelayanan yang memadai untuk itu. Maka karena bisa diturunkan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, konsekuensinya turun juga BP yang ditanggung oleh jamaah. Yang ditanggung jamaah itu menjadi 55.431.750,78. Bila dibanding tahun lalu, ada penurunan sekitar 600.000 lebih. Karena tahun lalu yang ditanggung oleh jamaah 56.046.171. Dengan catatan bahwa komposisi pembiayaan skema pemakaian nilai manfaat di tahun lalu 60-40%. Itulah hasilnya 56. Tahun ini yang ditanggung jamaah yang 55.431.000 itu skemanya berubah menjadi 62-38. Jika kita memakai skema 60-40, tentu beban jamaah jauh di bawah 55 juta. Tapi kami DPR berkomitmen juga mendengarkan para pihak di luar pembahasan kita ini, termasuk Majelis Ulama dan ahli ekonom, bahwa pemakaian nilai manfaat kita semakin turunkan yang dibebankan kepada nilai manfaat, tapi ditambah menjadi nilai tanggung jawab jamaah. Maka nanti jamaah akan melunasi setelah dikurangi daftar awal yang 25 juta dan ditambah dengan jumlah nilai yang mereka dapatkan bagian dari BPKH yang kita sebutkan dengan virtual account yang mereka nikmati. Tentu hasilnya kita belum bisa menyebutkan, tapi pembahasan kita bersama BPKH antara 2,1 juta sampai 2,2 juta per jamaah, tergantung lamanya dia menunggu untuk berangkat haji. Kami kira ini suatu yang luar biasa pencapaian teman-teman dalam hal pembahasan. Kalau tahun lalu kita membahas panja ini 1 bulan, 1 bulan tetap saja Pak Dirjen, kita tidak tidur-tidur juga. Tapi 1 bulan lamanya, ini kok 3 malam kok selesai ini. Gimana caranya Pak Wahid? Nah ini luar biasa, siang malam juga. Kami kira ini bagian dari upaya kita menyelenggarakan rapat-rapat kita untuk mengambil kesimpulan. Karena itu rapat kita telah menerima laporan dan tinggal kita nanti akan mengetok sebagai keputusan. Sebelum kita ketok dan sebelum kita menuangkan di dalam kesimpulan, kita akan mendengarkan pandangan mini praksi dari praksi-praksi yang ada di sini, dan itu sudah kita minta untuk menyiapkan. Kami ingin menyampaikan di dalam forum raker kita ini, apakah pandangan mini praksi ini harus kita bacakan atau kita serahkan saja. Di dalam catatan kami rapat-rapat panja, tidak ada hal yang mendasar perbedaan pendapat di antara praksi-praksi. Catatan saya kira ada, umpamanya pelayanan yang lebih baik, tapi secara prinsip tidak ada yang mendasar ketidaksamaan pandangan dalam hal pembiayaan dan penyelenggaraan haji. Kalau tidak ada pandangan yang mendasar, ya apakah kita menyetujui diserahkan saja ke pimpinan dan kita tinggal menuangkan di dalam kesimpulan baru kita ambil keputusan. Bagaimana? Kita serahkan saja? Dibacakan, yang lain. Dibatasi waktunya, 2 menit misalnya, 3 menit. Gitu. Lama itu 2 menit itu, 1 menit. Karena angkanya sudah kita setujui, nggak ada yang berbeda pendapat. Paling berarti catatan kan yang mau dibacakan. Saya kira, kalaupun diberi kesempatan jangan dibacakan yang tadi lagi Pak. Pimpinan, diserahkan aja kepada pimpinan, karena tidak ada yang substansial menurut saya, sepakat kan. Ya itu tadi ketua yang saya sampaikan, sebetulnya tidak ada yang prinsip. Kalau catatan itu nanti akan kita tuangkan juga di kesimpulan. Catat tampung aja. Bacakan saja pimpinan. Bacakan aja. Ya. Oke, kalau begitu. 1 menit ya.
catatan saja ya. Setelah dibacakan diantar ke depan. Ya, oke. Bacakan. Silakan dari bawah. Dari atas. Ya, silakan dari atas PDIP. Ya. Ya, terima kasih. Pandangan Mini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas penetapan biaya perjalanan ibadah haji BPIH tahun 1446 Hijriah dibacakan oleh Seli Andriani Gantina, AMD, nomor anggota A186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi 8 DPR RI, yang terhormat anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Kepala Badan Penyelenggara Haji beserta Wakil Kepala Badan, dan seluruh jajaran hadirin yang saya hormati. Bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah amanah yang dijamin oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Sebagai rukun Islam kelima, ibadah haji tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kenyamanan, kehusuan, dan kebutuhan jamaah terpenuhnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan menjadi hal penting agar penyelenggaraan ibadah haji terus mengalami perbaikan, baik dari segi teknis maupun pelayanan demi memenuhi harapan masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap pemerintah. Yang terhormat pimpinan komisi, anggota komisi, saudara menteri, dan kepala badan penyelenggara haji serta hadirin sekalian. Dalam kesempatan yang berharga ini, fraksi PDI Perjuangan ingin menyampaikan beberapa catatan penting sebagai pandangan dan masukan konstruktif demi keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Pandangan ini kami susun dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan ibadah haji yang tidak hanya efisien, tetapi juga membawa keberkahan bagi umat Islam di Indonesia. Berikut kami sampaikan beberapa catatan dan masukan kami. Pertama, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah membentuk lembaga operator haji sebagaimana amanat Pansus Haji sebelumnya. Keberadaan Badan Penyelenggara Haji atau BPH dalam pembahasan Panjah BPIH ini diharapkan dapat menambah kinerja dan menginventarisir seluruh permasalahan ibadah haji pada tahun ini agar di tahun berikutnya penyelenggaraan ibadah haji semakin lebih baik lagi. Kedua, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada langkah Menteri Agama yang sejak dilantik telah mengambil inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan berbagai aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Polri, hingga yang terbaru dengan BIN. Kerjasama ini merupakan upaya nyata dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji semakin baik, serta memberikan kepastian kepada jamaah yang berangkat haji bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang memadai dan berkualitas dari negara. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja kawan-kawan Panja Haji Komisi 8 DPR RI yang sudah mau mendengar aspirasi masyarakat untuk menurunkan biaya haji yang semula usulan pemerintah melalui Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh sebesar Rp65.372.779 menjadi Rp55.431.750 sehingga ada penurunan sebesar Rp9.941.028 dari total jumlah BP yang sudah ditetapkan Rp89.410.258. Keempat, fraksi PDI Perjuangan juga memberikan catatan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh agar dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi dengan nominal senilai 601 miliar dapat dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH. Selain itu, fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan haji berlandaskan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,
Prinsip-prinsip ini harus menjadi pedoman utama dalam penggunaan dana manfaat hasil pengelolaan dana haji agar dapat memberikan dampak yang nyata dan positif bagi seluruh jamaah haji. Kelima, pelaksanaan ibadah haji merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan perhatian serius bagi berbagai macam pihak. Perencanaan yang matang sangat diperlukan agar stabilitas arus kas dan kualitas pelayanan jamaah tetap terjaga dengan baik. Dalam konteks ini, fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa kebijakan pembayaran uang muka DP atau down payment sebesar 159.250.390 SAR di Armusna harus dirancang secara transparan dan hati-hati. Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada jamaah tetap optimal tanpa mengganggu operasional penyelenggaraan haji. Selain itu, layanan di Armusna yang merupakan bagian penting dari ibadah haji harus mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah. Kami mendorong pemerintah untuk berkolaborasi secara efektif, terus mengevaluasi kebijakan dan meminimalisir resiko yang mungkin timbul, sebab melayani tamu Allah adalah amanah besar yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini demi kepentingan jamaah haji Indonesia. Keenam, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah Arab Saudi terkait penerapan pembatasan usia 90 tahun bagi jamaah haji. Mengingat jumlah lansia yang mendaftar haji Indonesia cukup besar, hal ini menjadi perhatian kami. Banyak di antara mereka yang telah lama menunggu giliran dan kini beresiko tidak dapat berangkat karena aturan tersebut. Kami sangat menghargai waktu dan perjuangan mereka yang sudah lama menantikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, nasib jemaah lansia yang telah berusia 90 tahun atau lebih perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan ini. Yang terhormat pimpinan komisi dan para anggota, saudara menteri dan kepala badan penyelenggaraan haji serta hadirin sekalian, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pimpinan dan anggota pemerintah dan stakeholder yang sudah terlibat dalam mendalami substansi pembahasan panja biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, sehingga apa yang sudah dibahas secara mendalam ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun yang akan mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 Januari 2025, Kapoksi, Komisi 8, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Haji Seri Andriani Gantina, ditandatangani. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Seli. Kita lanjut fraksi Partai Golkar. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap penetapan besaran biaya penyelenggara ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Disampaikan oleh Haji Abdul Alam nomor A288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan anggota Komisi 8 DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Agama beserta Wakil Menteri Agama dan jajaran, yang terhormat Bapak Kepala BPKH beserta jajaran, yang terhormat Bapak BPH beserta jajaran, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan yang kami muliakan. Fraksi Golkar mempersingkat laporan. Setelah kami mencermati hasil laporan panja dengan seksama, maka pada rapat
kerja ini, perkenankan kami fraksi Golkar DPR RI menyampaikan pandangan fraksi terhadap hasil kerja panja pembahasan besaran BP 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi sebagai berikut. Pertama, dari aspek biaya, kebijakan penurunan BP tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi hendaknya tidak mengurangi kualitas pelayanan jamaah. Yang kedua, besarnya komponen biaya yang bersumber dari dana nilai manfaat hendaknya mampu menjaga keberlanjutan dana haji. Di samping itu, pembebanan BP harus menjaga prinsip dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya. Yang ketiga, pelayanan di Arab Saudi mulai dari pelayanan akomodasi sesuai standar Hotel Mekah dengan memperhatikan aspek kelayakan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, kemudahan akses di Masjidil Haram dengan jarak paling jauh 4.500 meter satu kali rute bis salawat. Keempat, pentingnya peningkatan pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Haji secara maksimal. Yang kelima, agar dana efisiensi 601 miliar dapat dikembalikan kepada BPKH atau dijadikan uang muka untuk penyelenggaraan haji pada tahun 2026. Hadirin yang terhormat, berdasarkan pertimbangan sebut di atas, maka kesempatan yang mulia ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan dan menyetujui besaran BP tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Demikian pendapat fraksi Golkar DPR RI hasil pembahasan BP tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi sekaligus menjadi dasar perbaikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa meridhoi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 6 Januari 2025, pimpinan fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Muhammad Sarmuji, SC MSI, Ketua Fraksi ditandatangani, Dr. Andas Mustahrudin, Sekretaris Fraksi ditandatangani. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Proji. Kita langsung fraksi Partai Gerindra. Pandangan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap penetapan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Disampaikan oleh HM Husni SEMM nomor anggota A71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI. Yang terhormat Saudara Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, yang terhormat Kepala BPKH dan jajarannya, yang terhormat Kepala Badan Penyelenggara Haji dan jajarannya. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia dalam rangka penetapan besaran BPIH tahun 2025 sebagai wujud pengabdian terhadap umat Islam, bangsa, dan negara Indonesia. Hadirin yang terhormat, pembahasan besaran BPIH merupakan tugas konstitusional karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dalam pasal 47 menyebutkan bahwa DPR RI memberikan persetujuan atas usulan BPIH diberikan paling lambat 60 hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI. Dilihat dari sumbernya, BPIH bersumber dari BP, biaya yang dibayar langsung oleh para calon jemaah haji, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, nilai dana efisiensi, atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 45 BPIH digunakan untuk biaya penerbangan, pelayanan, akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah, Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi pelayanan keimigrasian, premi asuransi, dan perlindungan lainnya. Dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH. Setelah mencermati sungguh-sungguh hasil laporan panja, maka pada rapat kerja ini perkenankan kami fraksi Partai Gerindra menyampaikan pendapat fraksi terhadap hasil panja atas hasil pembahasan besaran BPIH sebagai berikut. Pertama, dari aspek biaya, bahwa anggaran BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dikelompokkan ke dalam dua komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji disebut dengan biaya perjalanan ibadah haji dalam kurung BP, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Pemerintah telah menyusun formulasi pembebanan BPIH pada tahun 1446 Hijriah yang telah melalui proses kajian. Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil dalam rangka menyeimbangi antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Pembebanan BP harus menjaga prinsip istitoah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Kedua, aspek pelayanan di embarkasi diberi dengan menerapkan layanan one-stop service, yaitu pemeriksaan kesehatan, distribusi gelang, identitas jamaah, living cost, pasport, boarding pass, dan visa pada saat kedatangan jamaah haji di gedung aula penerimaan, sehingga dapat memberikan kesempatan jamaah haji untuk beristirahat lebih lama dan menyiapkan kondisi fisik sebelum beribadah fisik di Arab Saudi. Selanjutnya, pelayanan di Arab Saudi, pelayanan akomodasi sesuai standar Hotel Mekah dengan memperhatikan aspek kelayakan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses ke Masjidil Haram dengan jarak paling jauh 4.500 meter dengan satu rute bus salawat. Sedangkan di Madinah, standar hotel mudah diakses ke Masjidil Nabawi dengan jarak yang paling jauh 1.000 meter dengan masa tinggal jamaah di Madinah maksimal 9 hari. Sedangkan layanan konsumsi di Madinah sebanyak 27 kali makan. Di Mekah diberikan 84 makan selama 28 hari. Di Bandara Jeddah diberikan 1 kali makan saat kedatangan atau kepulangan, dan pada saat di Armina sebanyak 15 kali makan dan 1 kali paket snack. Hadirin yang terhormat, memperhatikan hasil pembahasan besaran BPIH tahun 1446 Hijriah, maka fraksi Partai Gerakan Indonesia Gerindra berpendapat, pertama, bahwa BPIH 1446 Hijriah 2025 masih harus semakin rasional, yang semula usulan pemerintah sebesar 93,3 juta rupiah dapat dirasionalisasi menjadi 89.410.258
Kedua, walaupun adanya penurunan BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 dari tahun sebelumnya harus diikuti dengan kualitas pelayanan kepada para jemaah haji. Ketiga, bahwa petugas haji harus diberi pembekalan yang cukup dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji, terutama jemaah haji yang lanjut usia. Keempat, Kementerian Agama Republik Indonesia perlu menyusun manajemen krisis untuk mengatasi titik-titik rawan yang memerlukan respon cepat dalam memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji. Hadirin yang terhormat, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pada kesempatan yang mulia ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra menyatakan menyetujui besaran BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi berdasarkan kesepakatan bersama. Akhir kata, atas nama fraksi Partai Gerindra, kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak atas terselesainya proses pembahasan BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 Januari 2025. Pimpinan fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Budi Satrio Juwandono ditandatangani, Sekretaris Haji Bambang Haryadi SE ditandatangani. Terima kasih Pak Husni. Kita lanjut fraksi Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan. Pandangan fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi disampaikan oleh Hajah Sriwulan SEMM nomor anggota A392. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI, pimpinan dan anggota Panja, Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Direktur-Direktur Maskapai yang hadir dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hibat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat mengikuti rapat kerja bersama pemerintah dengan Komisi 8 DPR RI tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2025 Masehi 1446 Hijriah. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI, pemerintah dan hadirin yang kami hormati.
fraksi Partai Nasdem dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 166 Hijriah 2025 Masehi yang telah dirumuskan dan disepakati bersama dalam rapat panja dengan pemerintah, maka terhadap biaya penyelenggaraan 166 Hijriah 2025 Masehi berpendapat bahwa 1. Fraksi Partai Nasdem mendorong upaya transparansi komponen-komponen BPIH tahun 166 Hijriah 2025 Masehi. Yang kedua, fraksi Partai Nasdem memandang proporsi BPIH terdiri dari biaya perjalanan ibadah haji BPIH sebesar 62% dari nilai BPIH dan nilai manfaat sebesar 38% dari BPIH yang merupakan formula yang adil dan berimbang. Yang ketiga, fraksi Partai Nasdem mendorong untuk dana efisiensi sebesar 6.000. Fraksi Partai Nasdem mendorong bahwa dana efisiensi sebesar 600 miliar mohon segera dikembalikan kepada BPKH. Empat, fraksi Partai Nasdem mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan peningkatan pengawasan di setiap tahapannya. Pimpinan dan juga anggota Komisi 8 Pemerintah dan hadirin yang saya hormati, setelah mengikuti dinamika pembahasan dan menganalisis biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, fraksi Nasdem menyatakan dapat menerima dan menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi sebesar Rp491.258,79. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Pimpinan fraksi Partai Nasdem DPR RI Ketua Dr. Victor Laiskodat, SH, FSI, ditandatangani. Sengaja kali. Terima kasih Bu Ulan. Kita lanjut ke fraksi Partai PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap penetapan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi disampaikan oleh Maman Imanul Haq nomor A24. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, yang saya hormati Menteri Agama beserta Wakil Menteri Agama dan jajaran, yang saya hormati Badan Penyelenggara Haji dan seluruh jajaran, Ketua BPKH dan seluruh jajaran dari maskapai dan Bapak Ibu sekalian. Setelah mencermati laporan Panja Haji Komisi 8 DPR RI mengenai kesepakatan besaran komponen BPIH tahun 1446 Hijriah 2025, yang pertama, fraksi Kebangkitan Bangsa mengapresiasi Panja Haji atas kinerja yang relatif cepat dan cermat. Yang kedua,
Haji adalah etalase pelayanan publik yang terlihat jelas bagaimana kehadiran negara melalui Kemenag, Badan Haji, BPK, dan lain sebagainya terhadap warga negara yang 221.000 menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan, standar kompetensi dan kualitas petugas, kualitas layanan kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, pemerintah harus melayani jamaah sesuai dengan syariat Islam. Kata kunci ini dipakai oleh fraksi kami untuk melihat ada sebagian jamaah yang mengabaikan sholat karena nggak paham, soal-soal wudhu yang nggak paham, najis dan sebagainya, terutama adalah saat wukuf di Padang Arafah. Kami meminta agar pemerintah memastikan armada safari wukuf yang betul-betul memenuhi syariat Islam bagi para jamaah. Jangan sampai ada jamaah dinyatakan selesai hajinya, padahal hajinya adalah haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga saya minta pemerintah untuk mengawasi beberapa travel, terutama untuk haji khusus, yang tidak mengindahkan aqallul mabit ketika dia melakukan mabit terutama di Mina. Selanjutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa pun meminta agar perubahan regulasi di Tanah Suci Mekah, bahwa haji tidak dikelola hanya oleh muassasah tapi oleh syarikah. Oleh sebab itu poin ini kami meminta agar tidak hanya satu vendor yang ditunjuk untuk layanan masyair, penerbangan dan lain sebagainya, tetapi betul-betul syarikah yang betul-betul berkualitas, transparan, profesional, dan tentu yang terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Saya mengapresiasi komunikasi yang aktif dari pemerintah Indonesia dengan Kementerian Haji soal bagaimana kita akan memilih syarikat-syarikat terbaik untuk pelayanan di tahun ini. Selanjutnya, kami meminta dengan sangat bahwa seluruh jamaah haji bisa dilayani dengan baik oleh pemerintah, sehingga layanan terhadap lansia, risti dan sebagainya, termasuk poin apa yang disebut dengan istitoah dalam kesehatan, tolong diperhatikan lebih detail. Kami, Fraksi Kebangkitan Bangsa, menemukan di 2024 kemarin ada seorang yang hampir saja terbang, pada dia tidak lolos dalam istitoah kesehatan. Kesadaran jamaah untuk bahwa istitoah kesehatan penting itu harus disosialisasikan secara mendalam. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada kesempatan yang mulia ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan demi kepentingan Duyufur Rahman wa Duyufir Rasulullah SAW dari haji dari Indonesia, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan menyetujui besaran BPIH tahun 1444 Hijriah 2025 dengan catatan sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, sehingga menjadi perhatian bagi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua anggota Panja Haji dan seluruh penyelenggara haji. Jadikan pelayanan haji ini sebagai nilai ibadah untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 6 Januari 2005. Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Dr. Haji Jazilul Fawaid SQMA dan Dr. Haji Anggia Ermirini MKM Sekretaris. Terima kasih. Terima kasih Kiai Maman. Kita lanjut ke fraksi Partai PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2025.
disampaikan Abdul Fikri Fakih. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, Pak Menteri Agama, Wamenak, Ketua BP Haji, Ketua Badan Pelaksana Keuangan Haji, Dewas juga, maskapai penerbangan yang hadir juga, ada Garuda, ada Saudi Airlines dan Lions. Saya akan membacakan pandangan mini fraksi, tapi mungkin tidak seluruhnya. Pimpinan dan anggota BPIH serta hadirnya kami hormati terkait dengan BPIH yang akhirnya bisa turun dari 93,4 juta menjadi 89,4 juta. Fraksi PKS mengapresiasi Panja yang telah berhasil menurunkan biaya tersebut meskipun sesungguhnya belum memuaskan. Kita semuanya belum puas, tetapi itulah capaian yang bisa kita lakukan. Untuk itu fraksi PKS memberikan sejumlah catatan sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS secara konsisten mendorong agar proporsi pembiayaan haji tetap mempertahankan keseimbangan yang telah diterapkan sejak 2024, 60% melalui biaya perjalanan ibadah haji oleh jemaah dan 40% diambil dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. Meskipun fraksi PKS dapat memahami hasil kesepakatan Panja sebesar 62,0% alokasi BP dan 38,0% alokasi nilai manfaat. BPKH perlu meningkatkan kualitas kinerjanya agar dapat meningkatkan perolehan nilai manfaat sehingga dapat mengurangi beban jamaah atau BP yang ditanggung oleh jamaah haji. Kedua, fraksi PKS mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk mempertimbangkan kompensasi adanya perbedaan harga biaya perjalanan ibadah haji berdasarkan kapasitas kursi layanan penerbangan yang digunakan oleh jamaah haji, dan meminta agar seluruh maskapai memastikan penyesuaian kondisi pesawat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Agama, khususnya kepada maskapai Lion Air untuk memastikan kelengkapan perizinan GAK dan membuat base camp dalam rangka koordinasi penerbangan haji. Kedepannya diharapkan pihak Badan Pengelola Haji membuka lebih banyak alternatif maskapai penerbangan yang memungkinkan hadirnya peningkatan pelayanan dengan harga yang kompetitif. Ketiga, fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah menyegerakan pemberangkatan jemaah haji yang berusia lanjut dengan tetap mengutamakan layanan haji ramah lansia untuk memastikan mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan nyaman sebelum diberlakukan kebijakan baru dari pemerintah Saudi yaitu 90 tahun. Maka BPH di tahun 2026 diharapkan sudah mempersiapkan skema nomor urut yang memprioritaskan usia lansia. Yang keempat, fraksi PKS mendorong pemerintah untuk serius menyelenggarakan skenario pengurangan durasi haji dari 40 hari menjadi 30 hari atau berapa hari dalam rangka mengurangi beban biaya haji yang harus ditanggung oleh jamaah haji. Kelima, fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah mempersiapkan dan mengembangkan kampung haji sebagai fasilitas yang dapat mendukung kenyamanan jemaah haji selama proses pemberangkatan dan kepulangan sebagaimana yang telah diwacanakan oleh Presiden. Selama pembahasan kita telah memberikan berbagai masukan, kritik, serta solusi yang ditawarkan sehingga pemerintah menurunkan BPIH dengan besaran 89,4 juta dari 93,4 juta dan BP sebesar 55,431 juta dari usulan 65,372 juta. Merupakan usaha yang patut diapresiasi, namun biaya yang harus dibebankan langsung kepada jamaah di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sangat berat masih dinilai mencerminkan rasa keadilan bagi jemaah haji. Dan terakhir dengan mempertimbangkan bahwa penurunan BP 56 ya pelaksanaannya menjadi 55,431 juta, ini yang dirasa masih memberatkan, tapi jamaah calon haji harus menerima ini proses yang sangat singkat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah serta ampunannya. Dengan berat hati kami sampaikan bahwa fraksi PKS menerima dengan catatan penetapan BPIH dan BP sebagaimana tersebut. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada stakeholder terkait
Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Garuda Indonesia, Saudi Airlines, BPKH, Dewas, dan semua yang terlibat. Tentu tuan rumahnya adalah Kementerian Agama. Demikian atas perhatiannya pimpinan dan anggota Panja BPIH serta hadirin semuanya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangani Dr. Jazuli Juwaini dan Hajah Ledia Hanifah Amalia. Terima kasih Pak Abdul Fikri. Kita lanjut fraksi Partai Amanat Nasional. Pendapat fraksi Partai Amanat Nasional terhadap penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2025 disampaikan oleh Haji Sudianur SAP nomor anggota A527. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala BPKH beserta seluruh jajarannya, dan yang kami hormati para direktur maskapai yang berhadir, hadirin yang berbahagia. Setelah memperhatikan, mencermati, dan mendalami proses pembahasan terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2025, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan setuju dan menerima dengan penetapan BPIH 2025. Diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan haji yang membahagiakan buat seluruh jamaah haji Indonesia. Demikian pendapat fraksi Partai Amanat Nasional atas penetapan BPIH 2025. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 Januari 2025. Pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Putri Zulkifli Hasan SN Embus, Ketua ditandatangani, Ahmad Najib Qudrullah SE, Sekretaris ditandatangani. Nyanyinya mau bikin apa? Mau bikin. Apa? Iya. Orang kan saya kan dari. Terima kasih Pak Sudian Nur. Kita lanjut ke
Fraksi Partai Demokrat. Pandangan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah bersamaan dengan 2025 Masehi. Disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad MSc, nomor anggota A541. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 8 beserta seluruh anggota, yang kami hormati Bapak Menteri Agama beserta Pak Wamen dan jajaran, yang kami hormati Bapak Kepala BP Haji beserta jajaran, seterusnya Bapak Kepala BPKH beserta jajaran, dan seterusnya Bapak Direktur Niaga PT Garuda dan Direktur Utama PT Lion Air dan juga Direktur Utama dari PT Saudi Airlines serta para hadirin semuanya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota DPR RI meskipun dalam masa resesi yang seharusnya kita semua berada di daerah pemilihan masing-masing. Namun karena keterbatasan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah, Komisi 8 DPR RI berkomitmen untuk mendahulukan pembahasan ini agar dapat segera ditetapkan. Dalam kesempatan ini izinkan kami dari fraksi Partai Demokrat DPR RI menyampaikan pandangan atas biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025. Pelaksanaan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi cita-cita umat Islam untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dalam konteks ini, pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH memegang peranan penting untuk memastikan aksesibilitas, kenyamanan, dan keberlanjutan pelaksanaan ibadah haji tersebut bagi seluruh calon jemaah haji Indonesia. Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa kebijakan BPIH mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dengan tetap memberikan pelayanan prima kepada calon jemaah haji. Pimpinan serta anggota, Menteri Agama, Kepala Penyelenggara Haji, Kepala BPKH, serta hadirin yang kami hormati. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Ini menjadi pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji sebagai tantangan yang kompleks namun sangat strategis. Dalam pelaksanaan berbagai aspek perlu menjadi perhatian, termasuk komposisi biaya yang dibebankan kepada jemaah, kesehatan calon jemaah, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan berbagai perubahan dinamika yang berkembang, fraksi Partai Demokrat DPR RI menekankan pentingnya kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang berorientasi pada kepentingan jemaah. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan inovasi agar penyelenggaraan ibadah haji dapat semakin optimal dan memenuhi keharapan masyarakat. Dalam kesempatan ini, fraksi Partai Demokrat DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan-catatan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung atas penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, khususnya komponen biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibebankan kepada calon jemaah haji. Penyelesaian ini sesuai dengan semangat dan arahan Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, untuk merealisasikan BP dibandingkan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, guna meringankan beban calon jemaah haji. Dua, fraksi Partai Demokrat DPR RI mengucapkan syukur alhamdulillah serta mengapresiasi kerja panja Komisi 8 DPR RI beserta pemerintah atas penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji BP tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi menjadi 89.258.79 sen dengan komposisi BP sebesar 55.431.750.78 sen atau 62% dengan nilai manfaat optimisasi sebesar 33.578.501 sen atau 38%. Sehingga calon jemaah haji mendapatkan bimbingan yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
3. Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendorong pemerintah untuk memastikan agar petugas haji daerah atau PHD menjalankan tugas secara profesional yang tinggi. PHD harus fokus pada pendampingan calon jemaah haji secara optimal tanpa mencampurkan kepentingan urusan pribadi dengan pelaksanaan tugasnya. 4. Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengimbau pemerintah untuk memperketat pemeriksaan istitoah kesehatan demi menjamin aspek kesehatan, kemampuan fisik dan rohani yang sehat bagi calon jemaah haji sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang istitoah kesehatan jemaah haji. 5. Fraksi Partai Demokrat DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji. Mengingat mayoritas calon jemaah haji Indonesia berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang telah menabung berpuluh-puluh tahun untuk dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. 5 lembar lagi ketua sikit. Orang terakhir nggak apa-apa. Saudara pimpinan, saudara anggota, Bapak Menteri Agama, Kepala Penyelenggara Haji, Kepala Badan BPKH, serta undangan yang kami hormati. Berdasarkan catatan-catatan tersebut di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dapat menyetujui atas pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi untuk segera disahkan dan ditetapkan. Semoga penetapan ini dapat memberikan rasa keadilan, meringankan beban jemaah haji tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan yang akan diberikan pemerintah kepada seluruh jemaah haji. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1446 Hijriah 2025. Partai Demokrat DPR RI berharap seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaan ibadah haji memiliki satu pemahaman bahwa tugas ini merupakan ibadah untuk membantu seluruh umat Islam Indonesia dalam melaksanakan rukun Islam sesuai firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 97 yang artinya sebagai berikut. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu dari seluruh, kami ulangi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Pemahaman yang sama ini tentu sesuai dengan harapan rakyat, karena Partai Demokrat berjuang untuk rakyat, lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 Januari 2025. Pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSc, nomor anggota A561 ditandatangani. Sekretaris Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A546 ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Kita lanjut tanggapan dan pandangan pemerintah. Kami persilakan pertama dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji yang terhormat Gus Muhammad Irfan Yusuf. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala BPKH, Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama, serta para hadirin sekalian. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas taufik, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 8 hari ini dalam rangka pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan penghargaan, apresiasi, dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Badan Penyelenggara Haji dan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pembahasan BPIH yang dilakukan dalam masa reses. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, sebagai institusi baru dalam Kabinet Merah Putih, Badan Penyelenggara Haji saat ini bertugas untuk tahun 2025 memberikan dukungan penyelenggaraan haji. Karena itu, kami mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi 8 dan Panja dan Menteri Agama yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk ikut serta dalam pengajuan dan pembahasan serta menjadi bagian dari Panja pemerintah. Keikutsertaan kami ini menjadi pembelajaran bagi kami bagaimana proses pembahasan BPIH dan seterusnya yang tentunya akan bermanfaat pada saat kami nanti menjadi penyelenggara ibadah haji sepenuhnya. Bagi kami, pembahasan dan penetapan BPIH ini menjadi satu proses utama dalam penyelenggaraan haji karena sangat ditunggu-tunggu oleh para calon jamaah haji yang akan berangkat nanti, karena pertanyaan pasti yang akan muncul dari mereka adalah berapa yang harus saya bayar. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, selama mengikuti pembahasan ini kami melihat semangat yang sama dari Panja, baik dari Komisi 8 maupun dari pemerintah, untuk memberikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, namun dengan biaya yang lebih efisien. Hal ini tentu sejalan dengan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi jamaah tanpa memberatkan jamaah haji dalam biayanya. Semangat ini yang terus kita jaga bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang efisien, aman, dan nyaman. Semangat yang sama untuk memenuhi harapan jamaah haji agar biaya haji lebih murah dari tahun sebelumnya, namun dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. Karena itu, kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI dan juga para anggota Panja dan pimpinan yang telah bekerja keras selama 5 hari ini dalam situasi reses. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pandangan dari Menteri Agama. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 Bapak Haji Marwan Dasopan MSI, serta para wakil ketua serta anggota Komisi 8 yang saya hormati Ketua Panja Bapak Haji Ansari Siregar beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Pak Abdul Wahid, Pak Haji Abdul Wahid, maaf. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Haji Romo Muhammad Syafi'i beserta rekan-rekan pejabat eselon 1 yang hadir, ada Pak Sekjen, kemudian juga Pak Dirjen PHU. Kemudian juga yang saya hormati
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Gus Irfan, serta seluruh anggota. Yang kami hormati juga Kepala Badan Pelaksana BPKH beserta seluruh jajaran, dan juga di sini hadir yang saya hormati representatif dari pimpinan Garuda Indonesia Airlines, penerbangan Lion dan Saudi. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan para wartawan media yang saya hormati, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada kesempatan yang hari yang penuh berkah ini, karena dalam tempo hanya 4 hari, tanggal 2 sampai 6, kita bekerja bersama Panja bisa merumuskan rangkaian yang sangat sebetulnya sangat rigid dan panjang, tapi mungkin karena 24 jam hampir ya bekerja, sehingga bisa ditemukan hasil seperti tadi yang disampaikan. Apalagi ini adalah masa reses, maka itu betul-betul kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi 8 DPR. Kemudian biaya penyelenggara ibadah haji juga sesuai dengan harapan kami sejak awal, dan juga sebetulnya ini adalah harapannya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, mengobsesikan agar calon jamaah haji itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan semurah mungkin jika itu dimungkinkan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini terwujud ya. Dan juga pada kesempatan yang lain sebetulnya juga BPKH ini juga mendapatkan ya semacam kesempatan yang baik, karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita itu tidak sebesar tahun lalu, dan itu artinya terjadi juga penghematan sekian. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama pemerintah, ya, sekali lagi kami di sini bersama dengan Ketua PPH juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tentu harapan kita menjadi harapan masyarakat juga, dan kita sangat bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat kita yang akan menyelenggarakan ibadah haji. Tentu permohonan kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak hanya tersenyum pada bulan Januari ini mendengarkan penurunan jamaah haji, ongkos jamaah haji, tapi juga pada bulan Juni nanti akan datang kita tetap tersenyum, karena mungkin mendapatkan image yang lebih positif masyarakat kita pada saat penyelenggaraan ibadah haji. Ini harapan kami, catat betul Pak, semua intisari dari saran-saran dari para Bapak Ibu tadi, intinya bahwa kita ingin bukan hanya tersenyum di bulan Januari ini, tapi juga akan berharap tersenyum pada bulan Juni pada saat penyelenggaraan ibadah haji itu tidak ada kekurangan yang berarti dialami oleh para jamaah kita. Tentu ini obsesi kita bersama. Kemudian tentu yang terakhir bagi kami dan bersama-sama dengan Komisi 8 tetap akan mencari celah yang lebih memberikan keuntungan pada calon jamaah haji kita, termasuk ini kalau boleh saya sampaikan di sini, sedang kami bernegosiasi dengan pihak Majelis Ulama, Bapak Ibu sekalian. Pembicaraan kami dengan Menteri Haji pada rapat yang lalu, kami menanyakan sebetulnya apakah boleh dam itu kami laksanakan di tanah air kami, ya dengan berbagai macam pertimbangan, maqasid syariah misalnya, supaya menghindari adanya ya masalah-masalah tentang jumlah kambing yang seharusnya dipotong, disembelih, dan pembayaran jamaah yang di-store. Kemudian juga dijawab oleh Menteri Haji, wah itu lebih menguntungkan buat kami. Kami tidak mengurus lagi pengalengan, mengurus penyembelihan, mengurus itu 1/5 jamaah haji itu adalah dari Indonesia. Tentu kalau itu melakukan hal yang seperti itu, pemerintah Saudi Arabia akan terbantu. Nah, kami mencoba untuk bernegosiasi dengan Majelis Ulama sebagai yang punya kewenangan untuk memberi fatwa, tetap masih akan berdiskusi. Nah, bayangkan kalau ini disetujui oleh Majelis Ulama, maka berapa tuh 200.000 lebih kambing
Indonesia, untuk Indonesia, dari Indonesia, kemanfaatannya untuk Indonesia akan dinikmati dan juga akan lebih memberikan kepuasan banyak pihak. Tapi mohon doanya supaya kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah yang tidak melanggar syariah, itu yang paling penting. Dan juga pada saat bersamaan mendapatkan kemanfaatan untuk masyarakat kita. Inilah harapan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala BPH, Pak Sekjen Kementerian Agama, Dirjen PHU, Kepala Badan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji, Pak Inspektorat, para pimpinan dan para anggota, dapat kita terima keputusan panja? Terima kasih.